Yo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Adnan GNC. Yo, kali ini sesuai janjiku tadi siang, kali ini aku mau ngebahas Nexus, dimana dia udah update ke testnet, dimana dia udah support versi Indonesia. Jadi buat teman-teman pasti pada nanya yang ketinggalan tentunya, Bang masih bisa dikerjain Bang? Enggak, tentu saja masih bisa, monggo. Untuk testnetnya ini ada dua versi, yaitu versi gratis sama versi bayar. Versi gratis tuh kita nge-clean atau CLI, atau intinya kita nge-node itu via web, jadi kita nggak perlu sewa VPS. Tapi buat teman-teman yang ada VPS nganggur atau ndak mau pakai Gitpod atau Code Space, itu mungkin bisa, caranya juga sama aja kayak di VPS. Nah, nanti kita bahas gimana caranya. Oke, yang pertama-tama kalian itu login dulu ke websitenya. Udah tak taruh di post juga tadi siang, nanti tak taruh di deskripsi video juga. Itu kalian klik, nanti dibawa ke websitenya. Nah, tampilan websitenya macam kayak gini. Yang belum punya akun, nanti kalian login dulu. Loginnya bisa pakai akun Google, nanti otomatis bakal dapat wallet macam kayak gini. Nah, ini tampilannya awal si Nexus testnet ketiga itu kayak gini, ada bola dunianya. Kalau kalian klik di sini itu bola dunianya bakal muter itu pelan-pelan kayak rotasi bumi, coy. Keren yuk. Nah, di sini kita nggak mau bahas itu, tapi kita bakal bahas yang di sini, cuy. Sebelum aku bahas nodenya, aku mau sekilas info. Ini testnetnya itu kayaknya ngumpulin poin buat dituker ke koin Nest atau token Nest testnetnya, cuy. Nggak tahu nanti ini berbanding berbanding tuker poin atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Soalnya di sini kalian bisa cek saldoku ada 2,344 ya. Itu dapatnya dari mana Bang? Dapatnya dari sini, cuy. Jadi ketika kalian ngidupin ini node versi web ya, aku jelasin pertama ya. Itu kalian klik aja, nanti kan otomatis dia bakal aktif. Nah, di ini cycle per secondnya, nanti pengaruh juga ke reward poinnya. Di sini poinnya. Kalau kalian klik tanda seru bagian bawah, itu ada tulisan kayak gini. Next testnet point current for every 1000 next testnet point yang kamu punya itu akan dikonversikan menjadi satu next testnet token. Nah, kalian bisa cek di bagian sini ya. Jadi setiap 1000 poin itu setara dengan satu token testnet. Maybe apakah di sini ada tulisannya next testnet point and token from provider testnet is different. You origin email view profit contribution on reward pack. Maybe nanti kayaknya ini testnet tokennya ini mungkin dikonvert lagi kali untuk yang kemarin 1:1 atau berapa, aku juga kurang tahu. Mungkin next info aja kalau udah ada ya. Nah, jadi tugas kita yang ngumpulin poin. Dapat dari poin dari mana Bang? Yang pertama itu dari webnya, kalian hidupin sini. Nah, minusnya kalau kalian buka, contoh di sini tak klik, aku mau buka bagian reward. Nah, terus aku mau buka bagian home. Nah, itu di bagian sini langsung off. Nah kan, jadi kalian kalau bukanya di Telegram itu enak, tinggal di minimize doang kayak gini. Nah gitu kan, di minimize tombol yang bagian ini, sorry, tombol yang bagian itu kalian klik, nanti kan ke minimize tuh kayak gini tuh tampilannya. Nah itu kalian bisa scroll. Nah, jadi di sininya tetap aktif. Nah tuh kalau tak minimize, tak buka, nah kan tetap aktif. No, salah satu triknya kayak gitu Bang. Kalau Telegramnya ditutup gimana ya? Otomatis nge-close, cuy. Jadi emang harus on terus. Kalau kalian nggak mau on terus, bisa diakalin pakai node, yaitu nyewa VPS, atau kalian bisa pakai Gitpod, tapi Gitpodnya juga harus aktif. Kalau non aktif ya sama baik. Kalau VPS enak. Nah, kita mau tutup mau dibuka dia tetap bakal jalan. Nah, gimana caranya? Yang pertama kalian masuk ke titik 3. Kemudian kalian klik node S. Nah, di sini aku udah jalan pada bagian ini CLI. Itu ada poin yang belum tak klaim sekitar 940 poin. Nah, gimana caranya? Yang pertama kalian klik di sini. Yang penting kalian harus nyewa VPS dulu, cuy ya. Kalian harus nyewa VPS. Gimana caranya?
di YouTube banyak, aku juga udah sering jelasin gimana caranya. Terus kemarin juga sempet tak post seller VPS pertama kali, sayangnya mungkin terlalu rame dan si seller kelabaan karena sibuk juga, jadi ya udah gak jualan lagi coy. Nah, kalau kalian punya VPS, kalian langsung klik aja add CLI node. Oh, disclaimer aja, untuk skripnya itu aku dapat dari WinSnip. Nah, terima kasih sekali lagi untuk admin WinSnip udah diperbolehkan untuk mengambil skripnya. Nah, di sini kalian bakal dapat, setelah kalian klik add CLI node, kalian bakal dapat yaitu berupa ID node yang akan kita gunakan untuk ngerjain nodenya. Nah, setelah kalian dapat nih si ID, kita langsung masuk ke VPS-nya. Tunggu bentar. Nah, yang pertama kalian bisa cek ini skripnya macam kayak gini ya. Nah, nanti gimana cara nginstalnya, aku udah coba pakai versiku sendiri ya cuy ya. Jadi nanti kalau beda sama punya WinSnip ya dimaklumin, tapi karena intinya sama aja lah. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita masuk ke bagian sini yaitu VPS kita. Nah, di sini aku langsung masuk ke screen aja. Di sini aku mau masuk ke screen, buat screen dulu, screen S, terus Nexus. Nah, habis itu aku klik enter kayak gini ya, screen street S Nexus. Nah, mau dinamain apa aja terserah sih. Nah, habis itu kita masuk ke bagian sini. Kalian masukin aja. Oh iya deh perintahnya. Lupa coy. Nanti intinya perintahnya tak masukin. Sebenarnya aku udah buat di chat GPT. Aku udah tak suruh nyusunnya. Jadi pertama nanti kita klik aja yaitu nano setup node.sh, yaitu kita masukin filenya ke bagian nano.sh. Habis itu kita copy untuk skripnya, nanti kita pastein di bagian sini. Nah tuh, kalau udah dipastein macam kayak gitu, kalian langsung klik aja CTRL X Y enter. Nanti intinya tak susun lah itu skrip. Habis itu kita izinkan dulu dengan cara X mode. Aku nggak mau ngetik yang gini, copy paste doang. Nah, CMX mode. Nah tuh, habis itu kita pastein kayak gitu. Setelah kita izinin, kita masuk ke bagian setup atau kita jalanin si nodenya dengan cara kayak gitu. Nah, waktu kita jalanin di sini kan disuruh minta tuh masukin node ID kamu. Nah, node ID itu yang mana bang? Yang tadi coy. Nah, yang di ini itu bentar. Nah, untuk ID node itu di bagian sini coy, di bagian node. Terus yang kalian udah add CLI tadi kan yang ini ya, yang aku add yang ini. Nah, itu aku klik. Nah, ini kagak mau ngeklik ya. Sebenarnya di ID nodenya yang ini sih. Nih, bentar. Ini tak copy. Habis itu aku masuk ke bagian sini, terus kita pastein ID-nya. Habis itu kita klik enter. Nah, biarin untuk si skripnya itu nge-install sendiri. Jadi kita tungguin sampai skripnya selesai. Nah, untuk VPS-nya masih pada tanya bang, untuk minimum speknya aku pakai spek yang RAM-nya 8 ya coy. Jadi RAM-nya 8, untuk storage-nya itu aku lupa 64 apa 128 itu aku lupa. Pokoknya aku beli di Bang Willy. Nah, jadi kemarin udah aku share dianya mau jual, tapi sekarang udah kagak karena katanya sibuk. Harganya juga murah sih itu. 140.000 buat 2 bulan coy. Biasanya aku nyewa VPS tuh sebulannya tuh ada 500.000 loh biasanya. Nah, habis itu kita klik enter aja pada kursor kalian, terus kalian klik enter lagi kalau keluar kayak gini. Terus kita tungguin untuk nge-install skripnya lagi. Nah, oh ya BTW, sekarang itu zamannya Yeping ya cuy. Nah, untuk testnet tuh sekarang itu malah ya gitulah, si Mengo aja kalah sama si Alpha. Jadi ya mau gimana lagi, mau teriak juga kagak bisa, mau menyuarakan rakyat juga di banned, ribetnya kagak bisa diambil. Humanity ngerjainnya tiap hari, tapi kok ya nggak kagak englibel. Kasihan tuh admin kita tuh masuk top leaderboard tapi ya kagak englibel. Nah, kasihan sekali. Malah bahagia coy. Nah, di sini langsung kita klik enter lagi. Nah, terus gini enter lagi. Ini enter terus lah.
sampai nanti muncul selesai. Saya di sini masih sudah terpasang clone build Nexus CLI. Jadi kita tunggu dulu sampai ngebuildnya selesai. Intinya simple sih cuy untuk jalanin CLI-nya. Terus kalau kalian mau jalanin di mana Gitpod atau repository GitHub itu bisa banget cuy. Cuman caranya sama aja sih sebenarnya. Caranya sama kayak gini. Cuman mungkin bedanya itu kita nggak usah pakai screen. Jadi langsung install aja pakai nano, terus nggak usah masuk screen, nggak usah buat screen segala. Cuman minusnya yaitu browsernya nutup, GitHub-nya auto nge-restart, ya udah ngulang lagi deh dari awal. Nggak bisa bisa start sih dari awal, tinggal masukin kodenya. Cuman kan ya sama aja. HP itu harus nyala 24 jam. Kalau pakai VPS mah HP matiin atau gimana pun dia jalan sendiri. Jadi enaknya itu. Nah, untuk di sini mungkin tak pause dulu aja karena nginstalnya itu emang lama coy. Jadi nanti kalau tampilannya agak ada yang berbeda, nanti akan aku sampaikan. Soalnya kita harus nginstal tuh per 475. Kalau aku ngoceh tanpa ada bahan ya kering bibirku coy. Nah, di sini tak pause dulu ya. Tunggu bentar. Oke, di sini udah selesai cuy. Kalian bisa cek untuk saya ini tak hapus dulu cuy. Teret. Nah, kalau udah kayak gini tuh berarti udah selesai cuy. Terus cara lihat itu jalan apa enggaknya gimana bang? Kalian bisa cek pada bagian sini ada tulisan lihat log dengan perintah screen R. Nah, di sini aku akan copy pada bagian ini doang. Nah, pada bagian ini kalian copy, terus kalian keluar dari sini dengan CTRL-AD. Nah, habis itu kalian pastein yang udah kalian copy tadi, terus klik enter. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah jalan cuy. Kalian bisa cek pada bagian kiri status barnya itu ada node ID kalian, terus uptime itu kalau udah berjalan berapa lama, total core yang kepake sama total RAM yang kepake juga. Nah, di sini langsung kita cek untuk di websitenya apakah udah jalan. Kalau udah jalan itu tandanya dia hijau kayak gini aja ya. Nah, kalau belum kan abu-abu kan ini. Nah, di sini kita refresh dulu untuk websitenya. Apakah udah jalan? Harusnya sih udah sih. Di sini tak sikin dulu sih. Kenapa ini? Saya ini kayaknya error. Nah, kita cek dulu. Terus kita klik reward. Kita tunggu bentar cuy. Di sini kenapa loading nodesnya lama? Oke, untuk di sini tak pause dulu cuy. Saya bentar lama ini kayaknya. Oke, untuk nodenya udah jalan. Kalian bisa cek untuk statusnya ini udah hijau, terus cycle-nya juga udah jalan. Nah, terus kalau kalian mau cek poinnya sih harusnya tinggal cuma home, habis itu kalian klik node lagi. Harusnya sih udah jalan ya. Ininya udah cycle-nya udah jalan, tapi poinnya masih zero. Kita coba cek di bagian sini. Ini sih harusnya sudah jalan cuy. Udah successful proof dari tadi udah centang-centang terus sih. Di sini nodeku yang satu juga agak error sih. Apa mungkin karena jaringannya ya? Nih. Kalau sukses tuh centang gini dapat poin, tapi kalau kayak gini tuh kagak cuy. Ini masih muter-muter nih. Aku mau ngecek di bagian sini kadang tuh nodenya tuh error coy. Kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup ya alah. Susahnya hidup ini cuy. Di sini tak cek lagi. Nah, tapi poinnya kenapa belum jalan, woi? Nah, kalian ini cycle ininya udah jalan tapi ininya kagak jalan. Sementara ini kecil tapi ini kagak jalan. Ya udahlah. Nanti tak pantau-pantau aja intinya caranya macam kayak gitu ya. Dah. Semoga membantu. Untuk nanti skripnya tak taruh di deskripsi video. Kalian tinggal jalanin aja, gak usah ribet-ribet. Udah gitu aja mungkin buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi mungkin ada yang tanya bang testnetnya berapa lama, terus listing di Binance Alpha kagak tahu cuy. Moga aja kagak ya, soalnya ya gedeg juga sih. Kita ngerjain modal VPS dapatnya seuprit, bahkan banyakan user yang nggak ngapa-ngapain, cuma trading doang coy. Modal cuma trading dapatnya lebih gede dari orang yang mensupport si projectnya sendiri. Aduh sedih sekali. Dah gitu aja mungkin teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu teman-teman dalam ngerjain Nexus testnet ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.